Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Setelah pada video sebelumnya kita membahas bahwa apabila kawat dialiri arus listrik maka akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Bila penghantar berarus diletakkan dalam medan magnet, maka dalam penghantar akan timbul gaya. Nah, gaya ini yang disebut dengan gaya Lorentz. Jadi, gaya Lorentz adalah gaya yang dialami kawat berarus listrik di dalam sebuah medan magnet. Gaya Lorentz ini dapat timbul dengan beberapa syarat. Yang pertama, ada sebuah kawat penghantar yang dialiri arus listrik. Kemudian yang kedua, penghantar tersebut berada dalam medan magnet. Seperti yang telah kita coba prakteknya terlebih dahulu, yaitu sebuah kawat berada di dekat penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut terbentuk medan magnet sehingga kawat tertarik ke bawah pada praktikum kita yang menggunakan CFD. Cara menentukan arah medan pada gaya Lorentz sangatlah mudah karena arah gaya magnet selalu tegak lurus dengan arah arus atau I. Dan induksi dari suatu medan magnetik yang ada, sehingga arah gaya Lorentz ini akan selalu mengikuti arah maju sekrup yang diputar dari suatu vektor arah gerakan muatan listrik ke arah medan magnet. Nah, cara untuk penentuan arah medan magnet pada gaya Lorentz ini ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik. Kemudian jari telunjuk ini menunjukkan arah medan magnet. Kemudian jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Itu untuk penentuan arah yang pertama. Kemudian untuk penentuan arah yang kedua, kita dapat menggunakan kaidah pemutaran sekrup. Nah, perhatikan ini sekrupnya. Jika sekrup diputar dari I ke B, ini jika kita putar sekrupnya dari I ke B, maka arah gaya Lorentz ke bawah. Untuk gambar yang pertama, ini dia pemutaran arah sekrupnya dari I ke B, maka arah gaya Lorentz-nya ke bawah. Sebaliknya, jika diputar dari I ke B ke arah yang berlawanan, berarti I ke B ke arah ke atas, maka menghasilkan gaya Lorentz ke atas juga. Ini dia bentuk sekrupnya. Nah, ini dia tadi untuk penentuan arah I-nya. Ini untuk I yang diputar ke arah bawah, ini untuk I yang diputar ke arah ke atas. Maka arah gaya Lorentz-nya ini menjadi ke bawah dan ini menjadi ke atas. Nah, sekarang kita bahas tentang gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet. Nah, pada setiap kawat berarus yang diletakkan dalam daerah bermedan magnet, maka kawat tersebut akan merasakan gaya magnet. Nah, perhatikan ini, ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari ini menunjukkan arah medannya, dan yang ini menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Besarnya gaya Lorentz sebanding dengan kuat arus I, induksi magnet B, dan panjang kawat L. Jika B membentuk sudut terhadap I, gaya Lorentz pada kawat berarus dapat dihitung dengan rumus ini. FL sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Ini rumus untuk gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet. Nah, kalau kita perhatikan pada praktikum kita sebelumnya, di sini di praktikum sebelumnya ada bila angka 0,1. Nah, itu digunakan karena pada praktikum kita dia masih menggunakan
satuan CGS, jadi dia belum SI pada peralatannya, maka digunakan perkalian 0,1 di depan rumus Bill ini. Nah, FL ini merupakan singkatan dari gaya Lorentz, satuannya N atau Newton. Kemudian B merupakan induksi magnetik, satuannya Weber per meter persegi. Kemudian I merupakan kuat arus, satuannya ampere. Kemudian L merupakan panjang kawat, satuannya meter. Kemudian theta ini merupakan sudut antara B dengan I pada gambar yang sebelumnya. Nah, ini sebuah contoh, sebuah kawat yang panjangnya 5 meter. Kemudian dialiri arus listrik sebesar 20 ampere. Kawat tersebut berada dalam medan magnet sebesar 0,05 Tesla. Ini sama dengan B tadi, Weber per meter persegi, yang membentuk sudut sebesar 30 derajat. Nah, seandainya di dalam soal tidak diketahui berapa besar sudutnya, itu artinya sudutnya senilai 0 derajat. Jadi senilai 9, berarti sudutnya senilai 90 derajat. Jadi sin 90 derajat nilainya adalah 1. Nah, hitunglah besarnya gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut. Sekarang kita akan coba untuk menghitungnya dengan menggunakan rumus FL sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Nah, berhubung di sini diketahui sudutnya 30 derajat, maka kita gunakan rumusnya sin 30. Seandainya tidak diketahui berapa besar sudutnya, berarti itu artinya sudutnya sebesar 90 derajat. Berarti ini sin 90 sama dengan 1. Jika dia tidak diketahui berapa besar sudutnya. Sekarang kita masukkan angkanya. B ini merupakan induksi magnetiknya atau medan magnetnya, yaitu sebesar 0,05 Tesla atau Weber per meter persegi. Kemudian I ini kuat arusnya 20 ampere. Kemudian L ini panjang kawat 5 meter, sin 30 derajat. Ya, kita masukkan, berarti sin 30 nilainya 0,5. Kemudian kita kalikan ke semuanya, maka besar gaya Lorentz-nya yaitu sebesar 2,5 Newton. Itu dia untuk contoh gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet. Nah, selanjutnya gaya Lorentz pada kawat sejajar. Nah, jika dua buah kawat lurus berarus listrik yang diletakkan sejajar berdekatan pada sebuah medan magnet akan mengalami gaya Lorentz berupa gaya ini dia yang didekatkan. Yang pertama dia berupa gaya tarik-menarik. Ini bentuk gambarnya, dia akan tarik-menarik apabila arus listrik pada kedua kawat tersebut searah. Nih, perhatikan arusnya dia searah, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kemudian ini ada dua buah kawat lagi yang dialiri arus listrik, akan terjadi gaya tolak-menolak. Jika arus yang dialiri pada kedua kawat itu dia saling berlawanan arah, maka akan terbentuk gaya yang tolak-menolak. Besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak di antara dua kawat sejajar yang berarus listrik dan terpisah sejauh A dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Nah, F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2pi A kali dengan L. F1 dan F2 itu sama dengan F, yaitu nilai gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, satuannya Newton. Kemudian mu0 merupakan permeabilitas ruang hampa, satuannya Weber per ampere kali meter, yaitu sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I1 kuat arus kawat A, satuannya ampere.
I2 kuat arus kawat B satuannya ampere. Kemudian A merupakan jarak kedua kawat satuannya meter. Kemudian L panjang kawat penghantar satuannya meter. Nah, jika diketahui dua buah kawat yaitu kawat A dan kawat B dengan arah arus yang searah, berarti dia akan saling tarik menarik, dipisahkan dengan jarak yaitu sejauh 2 meter. Nah, arus yang mengalir pada kawat A kita kasih nama dengan I1 yaitu sebesar 2 ampere. Kemudian arus pada kawat B yaitu I2 sebesar 5 ampere. Nah, tentukan berapa besarnya gaya magnetik yang bekerja untuk panjang kawat 3 meter. Sekarang kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2pi A kali dengan L. Kita ganti angkanya ke dalam persamaan. mu0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali 5 per 2pi kali 2 kali 3 L-nya. Maka 4pi per 2pi ini hasilnya 2. 2 per 2 berarti 1. Jadi 10 pangkat min 7 kali 10 kali 3. Maka hasilnya 3 kali 10 pangkat min 6 Newton. Gaya Lorentz pada muatan bergerak di medan magnet. Nah, muatan bergerak dapat disamakan dengan arus listrik. Berarti saat ada muatan bergerak dalam medan magnet, maka juga akan timbul gaya Lorentz. Nah, arus listrik adalah muatan yang bergerak, dan muatan yang dimaksud adalah muatan positif. Apabila muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V di dalam sebuah medan magnet B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dirumuskan dengan FL sama dengan Q kali V kali B kali sin alfa. FL ini merupakan gaya Lorentz, Q ini merupakan muatan listrik satuannya coulomb, kemudian V merupakan kecepatan gerak muatan satuannya meter per sekon, kemudian B merupakan kuat medan magnet satuannya Tesla atau Weber per meter persegi. Kemudian alfa ini atau theta ini merupakan sudut yang dibentuk oleh V dan B. Nah, untuk medan magnet B yang dihasilkan oleh kawat yang dialiri arus listrik pada suatu tempat pada jarak A, kita gunakan rumus mu0 kali I per 2pi A. Sekarang kita coba selesaikan sebuah soal. Nah, ini dia soalnya. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon sejajar dengan kawat berarus 2 ampere pada jarak 1 cm. Nah, berarti jaraknya masih dalam CGS belum SI, jadi perlu kita rubah ke SI yaitu meter. Dengan membawa muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Berapakah besar gaya yang dialami elektron tersebut pada sudut 90 derajat? Jadi ini rumusnya FL sama dengan Q kali V kali B kali sin alfa. Nah, yang B-nya perlu kita rubah dulu rumusnya, yaitu mu0 kali I kali 2pi A kali sin alfa. Sekarang masukkan angkanya ke dalam persamaan rumus. Untuk Q itu muatan berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19. V itu kecepatan berarti 3 meter per sekon. Kemudian mu0 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya 2 per 2pi kali A. A-nya 1 cm. Dirubah ke meter berarti 1 kali 10 pangkat min 2 kali sin 90. Nah, sin 90 ini nilainya 1. Nah, kalau kita hitung, maka akan didapatkan hasil akhirnya sebesar 19,2 kali 10 pangkat min 24 Newton.
Dah, oke. Sekian penjelasan kita tentang video kali ini, yaitu tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.